Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesari Sandi, NPM 2259201021 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi kelas 5A. Di sini saya akan membuat video tugas TS untuk memenuhi TS Sistem Keamanan Jaringan dengan dosen pengampu Bapak Hartono SPMTI. Di sini untuk tugas TS-nya adalah membuat simulasi serangan menggunakan 3 tools. Nah, dalam video ini saya menggunakan 3 tools, yaitu SQL Map, yang kedua Hydra, yang ketiga John the Ripper. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang 3 tools yang akan saya gunakan. Untuk yang pertama, SQL Map, tujuannya adalah tools otomatis untuk melakukan serangan injeksi SQL. Tujuan utamanya adalah menemukan dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection dalam aplikasi web. Teknik serangannya, tools ini memanfaatkan berbagai jenis injeksi SQL seperti Boolean based, time based, dan union based. SQL Map dapat mengakses basis data secara langsung, mendapatkan data sensitif, atau bahkan melakukan eskalasi hak akses. Dampak dari serangan SQL Map adalah dampaknya cukup serius karena SQL injection memungkinkan akses langsung ke database yang mengandung informasi sensitif, seperti data pengguna dan kredensial. Serangan ini juga dapat mengakibatkan perubahan data atau penghapusan informasi penting. Dan cara mengatasi SQL Map ini, untuk mencegah SQL injection, praktik terbaik adalah menggunakan prepared statement atau parameterized queries. Selain itu, validasi input dan sanitasi data dari sisi server juga sangat penting. Menggunakan WFA, Web Application Firewall, dapat membantu mendeteksi dan memblokir serangan injeksi. Yang kedua, tools yang saya gunakan adalah Hydra, adalah tool brute force untuk melakukan serangan terhadap login berbasis jaringan seperti FTP, SSH, HTTP, dan protokol lain. Teknik serangan yang ada dalam tools Hydra ini menggunakan metode brute force. Hydra mencoba berbagai kombinasi username dan password dalam upaya untuk mendapatkan akses yang sah. Hydra mendukung serangan terhadap banyaknya protokol sekaligus. Dampak dari Hydra ini, serangan brute force dapat memakan sumber daya server dan dapat mengakibatkan penurunan performa sistem. Jika serangan berhasil, penyerang bisa mendapatkan akses tidak sah yang berpotensi merusak atau mencuri informasi penting. Dan cara mengatasinya, menggunakan mekanisme penguncian akun setelah beberapa upaya login gagal, menerapkan two-force authentication atau 2FA, dan membatasi akses dari IP mencurigakan adalah langkah penting. Selain itu, mengatur password yang kuat juga dapat membantu mencegah serangan brute force. Untuk tools yang ketiga, yaitu John the Ripper, adalah tools yang melakukan cracking password. Tujuannya adalah menguji kekuatan hash password dan mendapatkan password asli. Teknik serangannya, tool ini menggunakan teknik dictionary attack, brute force, dan hybrid. Untuk mengurai hash password, John the Ripper aktif digunakan untuk menguji hash password yang lemah atau mudah ditebak. Dampak dari John the Ripper, jika password dapat di-crack, maka ini membuka akses bagi penyerang untuk menyusup ke dalam sistem yang menggunakan hash password tersebut. Dampak ini bisa sangat merugikan, terutama jika password mengakses sistem yang sensitif atau berbasis akun tunggal, single sign-on. Cara mengatasi John the Ripper, untuk mencegah cracking password disarankan untuk menggunakan hash yang kuat seperti Bcrypt atau Argon 2 dan menerapkan salting pada setiap password. Selain itu, menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat dan mewajibkan penggantian kata sandi secara berkala dapat meningkatkan keamanan. Analisis singkat dan solusi umum.
Ketiga tool ini menunjukkan pentingnya menjaga keamanan aplikasi dan berbagai jenis serangan yang menargetkan kelemahan aplikasi atau jaringan. Kerentanan dalam aplikasi, login tanpa perlindungan, dan hash password yang lemah adalah target utama dari tools ini. Untuk mengurangi resiko, yang pertama implementasi keamanan yang berlapis menggunakan kombinasi kontrol keamanan teknis seperti WAF atau enkripsi, hash yang aman, dan monitoring. Yang kedua, praktik keamanan terbaik, pembaruan berkala pada software, validasi input, dan pelatihan keamanan untuk tim. Yang ketiga, pengawasan dan deteksi anomali. Monitoring aktivitas jaringan dapat mendeteksi upaya brute force atau anomali lain. Dengan tindakan pencegahan ini, dampak dari penggunaan tools seperti SQL Map, Hydra, dan John the Ripper dapat dikurangi. Menjaga integritas dan keamanan sistem serta data. Sekian tadi penjelasan singkat tentang 3 tools yang saya gunakan dari SQL Map, Hydra, dan John the Ripper. Selanjutnya kita akan praktik untuk 3 tools serangan tersebut. Langsung saja di sini kita menggunakan Kali Linux. Nah, ini kita tunggu pesan dari Kali Linux developers. Nah, di sini kita ketikkan kek spasi win, kita ketikkan kek spasi min win, setelah itu spasi min s, setelah itu kita enter. Nah, ini dia, kita masukkan password kita. Di sini saya menggunakan laptop rekan saya karena laptop saya kurang memadai. Nah, kita bisa ketikkan passwordnya, setelah itu kita enter. Nah, ini sudah di running. Kita langsung saja ke tools yang pertama, SQL Map. Kita cek dulu untuk videonya ini sudah ke video belum. Kita klik full screen, kita cek di OBS-nya sudah terekam. Kita klik lagi F8, kita full screen lagi, centang full screen-nya. Setelah itu kita mulai di application, kita pilih database assessment, lalu kita klik pilih yang SQL Map ini, kita klik. Nah, di sini tempat kita untuk memaste URL-nya. Pertama kita masuk ke web dulu. Di sini kita hidupkan dulu exam-nya di terminal emulator. Kita ketikkan sudo su, setelah itu enter, kita masukkan passwordnya, lalu kita klik lagi cd /opt/lem, setelah itu enter, kita klik lagi cd, setelah itu kita klik lagi ls, lalu klik sudo untuk merun XAMPP nya. Nah, ini sudah tampil. Kita start untuk MySQL database dan Apache web servernya kita start. Ini digunakan untuk menampilkan web yang akan kita gunakan nanti. Setelah itu kita masuk ke Firefox. Kita masuk ke Firefox-nya. Setelah itu kita ketikkan di sini websitenya. Di sini kita menggunakan website simulasi serangan. Ini kita ketikkan localhost. Nah, kita cari, ini ada simulasi serangan. Nah, di sini kita copy localhost simulasi serangan. Setelah itu, nah ini kita copy. Setelah itu kita masuk lagi di sini, kita paste clipboard.
Setelah itu kita enter. Nah, kita copy ulang ini, tadi ada masalah. Setelah itu kita paste, kita hapus ini, kita paste clipboard, kita enter. Ini sudah berjalan, kita ketik angka 3, lalu enter lagi, ketik angka 3 lagi, enter lagi. Nah, ini MySQL-nya sedang berjalan. Di sini kita menunggu untuk username dan passwordnya. Kita tunggu sebentar untuk menampilkan tabelnya. Biasanya tabelnya muncul di akhir. Kita tunggu dulu. Kita close dulu. Kita ulang. Kita coba ulang untuk SQL map-nya di database assessment. Setelah itu SQL map kita copy paste ulang yang tadi. Klik kanan, kita paste clipboard. Langsung enter. Enter lagi. Nah, kita ketik 3 lagi, enter. Kita tunggu, ini sedang berjalan. Ini untuk tools pertama ya. Kita tunggu untuk mendapatkan username dan passwordnya. Nah, ini sudah mulai berjalan. Kita cari mana yang untuk satu kolom yang kita cari untuk menampilkan username dan password. Mana? Biasanya dia muncul di paling bawah. Nah, ini dia muncul untuk ID, password, dan username. Nah, ini kita coba masukkan di website tadi apakah berhasil atau tidak. Ini kita close tadi, salah klik. Kita masuk ke web tadi, coba kita masukkan untuk user dan password yang sudah kita dapat tadi. Kita untuk username-nya admin dan untuk passwordnya password 123. Oh, ini dia langsung berhasil. Nah, ini bisa kita save atau tidak save, terserah. Nah, ini sudah bisa masuk menggunakan MySQL Map. Nah, kita lanjut yang kedua, kita masuk ke database. Sini kita menggunakan Hydra. Kita klik yang tes. Klik yang tambah yang tes, langsung kita masuk ke tes DB. Kita masuk ke user. Kita klik user, setelah itu kita klik edit. Setelah itu kita kopikan password yang ada di sini. Kita masuk lagi ke sini. Kita ulang seperti tadi, sudo su. Ketikkan sudo su, setelah itu enter. Kita masukkan passwordnya. Setelah itu enter, kita ketik cd /opt/slam.
kita enter, setelah itu masukkan lagi cd htdoc dan kita masukkan lagi cd simulasi serangan. Nah, kita aktifkan lagi ls, setelah itu enter. Nah, kita masukkan ini John format sama dengan bcr Python hashtag, kita enter. Nah, kita ketik lagi John setelah spasi min format sama dengan bcrpyt sama dengan hashtag, setelah kita enter. Nah, ini sedang berjalan. Kita enter biar cepet ini prosesnya. Ini bisa kita klik enter ya, agar prosesnya lebih cepat. Nah, untuk yang Hydra ini kita gagal, tidak berhasil. Langsung ke tools yang ketiga, kita menggunakan John the Ripper. Nah, di sini kita menggunakan Hydra. Di sini yang tadi gagal tuh John the Ripper. Nah, di sini kita menggunakan yang Hydra untuk tools yang ketiga. Maaf, salah ngomong tadi. Hydra, kita ketikkan di sini Hydra l user list .txt. Min password word list. Ini ketikan ya. Localhost http min format slice simulasi serangan. Kita ketikkan ini dulu ya. User, password, username, user sama dengan user and password.
Ini tools ketiga yang Hydra. Setelah itu enter, nah ini terjadi ini error. Kita cek apakah ada di penulisannya yang salah. Ternyata ini harus dijalanin ulang di CD option //htdocs /simulasi serangan. Nah, kita enter. Nah, ini sudah bisa nih Hydra-nya masuk. Nah, ini belum masuk ke kita ketik sudo su, kita klik, kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita enter, kita masukkan lagi untuk passwordnya, kita langsung enter. Kita kopikan lagi yang tadi sudah diketik, yang Hydra L user list text p word list text localhost ini kita copy, kita pastekan di klik kanan paste clipboard. Setelah itu kita enter. Nah, Hydra-nya nih ini sudah berhasil login admin dan passwordnya sudah muncul. Cukup sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.